Salli alaihi wasallim ya Rabbi min al-ali ya Rabbi aina qadu ya wajah sururi Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil hidayati Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Qala Allah Ta'ala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa illal jannah. Wa qala aidan wafdullahi thalathatun al-ghaziyu wal hajju wal mu'tamiru. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, ulama, asatid, ustazat rahimakumullah, para bapak, sesepuh, bini sepuh, guru-guru kami, tokoh masyarakat, dan tak lupa para sahabat, tamu undangan, para bapak, ibu hadirin sekalian yang tak lupa juga kami muliakan. Pertama-tama sungguh syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bersama-sama oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan jodoh bisa berkumpul di kediaman Bapak Sukamto sekeluarga dan Ibu Nur Hayati, yang mana alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Bapak Sukamto dan Ibu Nur Hayati ini mempunyai hajat, yakni insya Allah pada tanggal 17 Januari nanti Ibu Nur Hayati akan berangkat ke umroh ke Tanah Suci. Mudah-mudahan Bapak Sukamto dan Ibu Nur Hayati khususnya yang akan berangkat senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan ibadahnya, umrohnya di Tanah Suci Mekah, sehingga bisa melaksanakan segala kegiatan umrohnya dengan sempurna, amin, dan pulang menyandang predikat menjadi umroh yang mabrurah, amin, Allahumma amin. Dan kita semua yang dihadirkan pada malam hari ini mudah-mudahan bisa dikabulkan. Kedua kalinya salawat dan salam marilah kita haturkan kehadiran junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
biqaulina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena beliaulah insan yang termulia, yang tak yang sudah sepatutnya kita sanjung, kita hormati, sehingga mudah-mudahan kita menjadi umatnya dan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Para bapak, ibu hadirin dan para ustaz yang kami muliakan, mohon izin Bapak Sukamto beserta ibu. Tadi susunan acaranya sebenarnya sebelumnya sholawat saya hadir, tapi berhubung saya merasa tidak pantas, artinya setelah pembacaan Al-Quran ada makhluk Allah yang sangat mulia, yang kita sangat memerlukan beliau, sehingga sangat wajib kita untuk menyampaikan sanjungan-sanjungan dan pujian-pujian. Karena berkat beliaulah kita sampai pada detik ini bisa merasakan nikmatnya iman dan Islam. Alhamdulillah. Dan itu merupakan nikmat yang luar biasa, dan mudah-mudahan kita itu termasuk orang yang fauzan, orang yang hijau. Yang hijau itu nanti di akhir tatkala kita sudah dipanggil oleh Allah, kita termasuk yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin. Allahumma amin. Para bapak, ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf sebelumnya, ini kami ingin menyampaikan hal-hal tentang umroh. Kalau kita tahu bahwasanya Islam itu dibangun atas 5 perkara. Bunyal Islamu ala khamsatin. Bahwasanya Islam itu dibangun atas 5 perkara, atau yang disebut dengan rukun Islam. Yang pertama membaca 2 kalimat syahadat. Kemudian yang kedua sholat 5 waktu. Ketiga zakat. Keempat puasa bulan Ramadan. Yang kelima naik haji. Nah, umroh ternyata di situ tidak disebutkan. Ternyata umroh tidak disebutkan. Tapi jangan khawatir para bapak ibu hadirin sekalian, walaupun secara nyata-nyata umroh tidak disebutkan, Allah sudah menjanjikan bagi umatnya yang menunaikan ibadah umroh, bagi umatnya yang menunaikan ibadah umroh, sebagaimana hadis yang telah saya sampaikan tadi, al-umratu ilal umrati kafaratun. Artinya apa? Umroh yang satu ke umroh yang lain itu adalah melunturkan dosa, dosa. Sehingga walaupun tidak disebutkan namanya haji dan umroh itu tidak bisa terpisahkan. Kalau ada haji, ada umroh. Nah sekarang gimana Pak Ustaz? Gimana Pak Suwarsono? Sekarang mau kepingin haji tapi waktunya lama. Umroh apakah boleh? Boleh. Menunaikan umroh dulu sebelum melaksanakan hajinya, boleh. Apalagi sekarang waktunya lama. Bahkan ada di daerah timur itu, kecuali Papua itu setelah saya baca cuma waktunya paling pendek cuma 10 tahun. Itu Papua. Tapi Sulawesi, daerah Sulawesi dan Kalimantan sampai tahu masa tunggunya 70 tahun. Subhanallah. Artinya apa? Begitu lahir itu kalau kita punya uang langsung kita daftarkan haji. Nah itu kan mungkin tidak mungkin, banyak tidak mungkin. Ya mudah-mudahan itu mungkin disebabkan karena kemarin adanya COVID sehingga penunggunya lama. Sehingga bagi kita yang sudah kepingin, sudah menggebu-gebu kepingin ke Baitullah, kepingin segera ziarah ke makam Rasulullah, maka dipersilakan untuk al-umratu ilal umrati kafaratun. Artinya umrah itu menghilangkan atau menghapuskan dosa-dosa. Wal hajjul mabrur, lanjutannya
Wal hajjurul mabruru laisa lahu jazaa ilal jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada pahala kecuali surga. Tidak ada balasan kecuali surga. Itu para bapak ibu hadirin sekalian. Sekarang kita sampaikan umroh itu apa sih? Umroh kalau haji sudah tahu. Wah, haji. Umroh secara bahasa disebut ziarah. Kita berkunjung ke Baitullah. Tapi secara istilah al-umratu hiyal ihram minal miqat. Umroh itu melaksanakan ihram dari miqat, dari batas. Jadi para bapak ibu hadirin sekalian, di tanah suci itu, di tanah Arab itu ada tanah haram dan ghairul haram. Jadi ada perbatasan, sudah dibatasi. Tanah suci atau tanah haram itu tidak boleh sembarangan orang masuk, termasuk non muslim nggak bisa masuk ke sana. Itu sudah ada batasan. Termasuk juga mengambil binatang, memotong binatang di sana itu tidak boleh. Di saat pada waktu umroh atau haji itu sudah dibatasi. Tanahnya, tanah suci, tanah haram wa ghairul haram. Nah, kita yang disebut mikot itu, kita keluar dari tanah haram itu, keluar sampai perbatasan, baru mengambil mikot di sana perbatasan, baru menunaikan ihramnya. Kalau laki-laki itu memakai baju putih 2 helai, memakai baju putih 2 helai tanpa jahitan, di atas putih, di bawah putih, kayak handuk, kayak kain handuk, baik ini haji maupun umroh sama saja. Tidak boleh memakai baju untuk yang laki-laki yang berjahit, termasuk celana dalam, karena jarang sekali ada celana dalam yang tidak berjahit, pasti berjahit. Pasti berjahit. Ini tidak diperbolehkan. Sedangkan kalau ibu-ibunya seperti baju pakaian sholat, jadi ditutup kecuali telapak tangan dan wajah, dan dilarang lagi bapaknya memakai sepatu atau sandal yang menutupi mata kaki, nggak boleh. Sandalnya biasanya yang sekarang itu yang dipakai itu sandal gunung tuh ya terompa, jadi mata kakinya masih kelihatan. Nah itu, jadi dari mikot itu perbatasan mau memulai ibadah umrohnya atau hajinya. Kalau haji kan jalan namanya. Kalau mikotnya umroh itu karena biasanya kita ngambil dari Madinah dulu, maka dimulai dari Bir Ali. Tapi kalau mulai dari Mekah dulu ngambilnya, maka dimulai dari bandara itu sudah kita mulai mengambil mikot. Dari Jeddah itu kita sudah mulai niat umroh. Jadi pakai baju putih, bawahnya 1 helai, atasnya 1 helai. Terus lanjutannya, hiyal ihramu minal miqat wat tawafu. Setelah ambil niat, kemudian ihram, pakai baju ihram, niat untuk melaksanakan umrah atau haji. Selanjutnya tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali. Misalkan mohon maaf, seumpama ini saya gambarkan ini Ka'bahnya, ini kita tawaf mengelilingi 7 kali. Melawan arah jarum jam. Jadi Ka'bah itu di sebelah kiri kita, di sebelah kiri. Bismillahirrahmanirrahim, dimulai dari Hajar Aswad. Kalau ibu kan sudah, insya Allah sudah pada paham ya, Hajar Aswad sudah pada tahu, pada dengar. Dimulai dari Hajar Aswad, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini di sebelah kiri Hajar Aswad, Bismillahirrahmanirrahim. Ini baru mulai. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sebelum nyampe di Hajar Aswad ada namanya Rukun Yamani. Pojokan sebelum Hajar Aswad ada Rukun Yamani. Ini kita lagi melambaikan tangan. Bismillahirrahmanirrahim di sebelah sini. Tapi nggak usah. Setelah Rukun Yamani kita mengucapkan doa sapu jagat.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus kalau sampai belum nyampe Hajar Aswad, kita terus berdoa itu Rabbana atina. Nah, setelah nyampe di Hajar Aswad baru dihitung satu kali. Itu terus sampai 7 kali seperti itu. Terus sampai 7 kali. Dan selama melaksanakan tawaf yang wajib ini tidak boleh menyentuh Ka'bah, tidak boleh menyentuh pokoknya bangunan yang ada di situ. Di sini ada namanya makam Ibrahim. Maaf, di sini ada makam Ibrahim. Ini bekas telapaknya Nabi Ibrahim pada saat membangun Ka'bah. Ini jangan disentuh. Kemudian di sini sebelah sini ada namanya Hijr Ismail, ada talang emas di atas itu. Ini juga jangan disentuh. Karena apa? Karena orang setelah niat ihram atau niat haji itu tidak boleh lagi memakai wangi-wangian. Larangannya itu tidak boleh pakai wangi-wangian. Sedangkan ini semua ini sudah diparfumi ini, terus diparfumi harum. Takutnya kita pada waktu memegang pas kena parfumnya sehingga kita otomatis itu atau kita kena denda. Masalahnya seperti itu. Maka ini terus sudah jangan gak usah dipegang-pegang. Kecuali nanti sudah selesai ibadahnya. Setelah ini selesai 7 kali baru kita sholat di sebelah sini. Ini pintu Ka'bah, ini makam Ibrahim, kita sholat di belakangnya. Pintu Ka'bah, di depannya pintu Ka'bah atau di belakangnya makam Ibrahim, kita sholat sunnah 2 kali. Sholat sunnah setelah 2 kali baru berdoa. Ini termasuk tempat yang mustajabah, makanya disunahkan untuk berdoa di sini. Setelah selesai doa, setelah sholat selesai doa baru minum air zam-zam. Minum air zam-zam. Setelah selesai baru kita ke tempat sa'i. Sa'i itu dari 2 bukit, Safa dan Marwah. Safa dan Marwah, ini tempat sa'i. Sa'i dimulai dari labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulka laka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wan ni'mata wal mulka laka la syarika lak. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.